Shadow Slave bab 336 Gerbang. Di luar sana dalam kegelapan, sebuah balkon besar dibangun di dinding menara, mencapai hampir ke tengah bangunan raksasa itu. Di permukaannya, pilar-pilar marmer yang pecah ditumbuhi oleh guratan karang merah yang selalu ada. Mereka menuju ke podium melingkar, dengan cincin besi lebar terendam di permukaan batunya. Di sekitar ring, pola rune yang indah berkilauan dengan cahaya yang familiar. Mereka seperti rune yang telah dilihat oleh setiap orang yang bangkit berkali-kali saat berkomunikasi dengan mantra. Tapi itu bukan alasan pertama mengapa Sunny menyadarinya. Hal yang paling tidak biasa tentang mimbar adalah bahwa tidak seperti semua hal lain di dalam Spire, mimbar itu sama sekali tidak ditumbuhi karang merah tua. Permukaan batu yang mengelilingi cincin itu anehnya bersih dan tidak tersentuh olehnya. Melihat rune yang berkilauan dan cincin besi menembus bayangannya, Sunny merasakan sesuatu bergerak di hatinya. Dia yakin bahwa ini adalah gerbang. Mereka begitu dekat. Saat dia melihatnya, seluruh Spire tiba-tiba bergidik. Potongan-potongan karang besar putus dan jatuh, menabrak cabang lain di bawah. Tiba-tiba, kegelapan yang mengelilingi tentara pemimpi menjadi tidak bisa ditembus. Jauh di atas mereka, pancaran cahaya halo menjadi beberapa kali lebih terang. Nephis telah mencapai Crimson Terror. Dengan seringai muram, Sunny melarikan diri dari lamunannya dan berlari ke depan, mengiris beberapa golem saat dia pergi. Sleeper yang ketakutan mengikuti, mempercayakan nasib mereka ke tangannya. Semakin banyak getaran yang mengalir melalui menara kuno dan beberapa pilar karang yang sangat besar benar-benar runtuh, mereka naik lebih tinggi lagi dan mendekati balkon yang luas. Dan akhirnya, Sunny melompat turun dan mendarat di atas batu padat. Menghancurkan beberapa golem, dia membersihkan ruang yang cukup untuk diikuti orang lain dan melihat beberapa orang lagi mencapai balkon. Satu demi satu, Sleeper melompat dari karang berbahaya dan bergabung dengannya. Mereka yang pertama mengejar memukul mundur golem yang menyerang untuk membiarkan yang lain turun. Segera, mereka semua ada di balkon, dan tepat pada waktunya. Beberapa detik kemudian, puing-puing yang sangat besar jatuh dari atas, menghancurkan cabang karang yang mereka gunakan untuk sampai ke sana. Sunny bertahan beberapa saat, menyaksikan potongan-potongan merah menghujani, dan kemudian berbalik dengan ekspresi tegas. Ayo, kita hampir sampai. Sisa-sisa Dreamer Amri memotong masa golem dan lolos darinya. Berlari dengan semua kecepatan yang bisa mereka atur, kerumunan pria dan wanita muda mendekati gerbang dan membeku, terpana melihatnya. Terhipnotis karenanya. Di depan mereka ada harapan yang sudah lama mereka lupakan. Janji kebebasan yang menyiksa yang telah mengejek mereka setiap hari, tersembunyi dalam siluet Crimson Spire yang menjulang dan menakutkan. Jalan pulang mereka, penyelamatan. Sebagian besar dari mereka telah menghabiskan waktu begitu lama di Forgotten Shore sehingga pikiran untuk bisa melarikan diri darinya menjadi tidak lebih dari mimpi yang jauh. Bahkan ketika mereka mengikuti Changing Star dan memilih untuk mempercayai janjinya, keselamatan hanyalah sebuah konsep. Sebuah ide. Sekarang mereka melihatnya sebagai hal yang nyata, banyak yang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yah, Sunny ada di sana untuk mempermudah prosesnya. Apa yang kamu lihat? Idiot, angkat rahangmu dan bergerak. Formasi pertempuran. Lindungi bagian belakang. Yang terluka dan non-pejuang pergi dulu. Semua orang menahan golem sialan itu dan kemudian mengikuti. Satu persatu, bajingan. Kembali sadar berkat teriakan marahnya,
Sleeper dengan cepat mengatur ulang diri mereka sendiri. Mereka yang masih bisa bertarung menghadap jauh dari gerbang dan membentuk garis pertahanan, melindungi yang terluka dengan tubuh mereka. Mereka yang tidak bisa membantu orang-orang dalam kondisi terburuk memasuki ring besi. Sunni menyaksikan manusia pertama ditempatkan di tengah gerbang. Sesaat kemudian, rune yang mengelilingi cincin itu bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Tubuh penidur tiba-tiba bersinar juga. Cahaya hantu itu redup pada awalnya, tetapi kemudian semakin terang dan cerah. Segera, sulit membedakan bentuk tubuh manusia di pusat cahaya itu. Dan kemudian, cahaya menghilang, seperti memori atau gema, tidak meninggalkan apapun. Setelah bertahun-tahun, semua penderitaan itu, semua kehilangan itu, penidur pertama akhirnya lolos dari Forgotten Shore. Melihat melalui kekosongan yang ditinggalkan oleh hilangnya, Sunni menyadari bahwa dia lupa bernapas. Sedetik kemudian, sorakan gembira naik di atas kerumunan manusia. Intensitas emosi dalam suara mereka. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kebakaran perasaan yang rumit dan luar biasa yang membara di dada para penyintas tentara pemimpi pada saat itu. Yah, setidaknya Sunni tidak punya. Pada saat berikutnya, gelombang golem yang mengejar menabrak garis pertahanan, dan manusia berikutnya melangkah ke gerbang. Para pembela bertahan, melempar kembali makhluk karang itu. Sunni berlama-lama di tepi mimbar, memperhatikan kerumunan manusia. Satu demi satu, mereka menghilang ke dalam pancaran indah gerbang, sementara yang lain terus dengan percaya diri menghalau serangan para golem. Mereka akan bertahan hidup. Itu berarti tugasnya di sini sudah selesai. Dan, seperti yang dia duga, Caster tidak terlihat. Berlama-lama beberapa saat, Sunni melirik gateway untuk terakhir kalinya dan kemudian melangkah pergi. Saat dia bergerak melewati kerumunan manusia dan mendekati ujungnya, seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Memutar kepalanya, Sunni melihat Evie. Pemburu itu membawa tubuh Kai yang tidak sadarkan diri di satu bahu, dan menjaga Casey tetap dekat dengannya di bawah bahu yang lain. Wajah gadis buta itu pucat, bingung, dan kosong. Dufus, kemana kamu pergi? Sunni menatapnya beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum. Ada beberapa urusan yang belum selesai yang harus saya tangani. Hati-hati, kalian bertiga. Sampai jumpa lagi. Saya harap. Dengan itu, dia mundur selangkah dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Shadow Slave bab 337 tidak ada. Memanggil Darkwing dan Prolington, Sunni melompat dari tepi balkon batu. Detik berikutnya, belatinya menembus kegelapan dan menggigit dahan karang yang retak jauh di atas. Dengan tarikan tajam, Sunni mengirim dirinya terbang ke atas, jubah transparannya berubah menjadi kabur di belakang punggungnya. Di sekelilingnya, bagian dalam Crimson Spire yang tetap tidak berubah selama ribuan tahun mulai bergeser. Menara kuno terus berguncang dan berguncang saat menanggung konsekuensi bencana dari pertempuran antara Changing Star dan kapal matahari buatan. Akar karang yang luas hancur dan jatuh, menenggelamkan bentangan spire yang bergema dengan dentang yang memekakkan telinga. Saat lempengan karang besar bertabrakan dengan cabang yang lebih rendah, mereka hancur secara bergantian. Melewati semua kehancuran ini, Sunni berjuang untuk tetap hidup. Bahkan sebelum dia bisa mencapai akar yang dia tuju, itu dilenyapkan oleh puing-puing yang berjatuhan. Masa karang kemudian menghujani, mengancam akan mengubur Sunni di bawah bobotnya yang mematikan. Tidak berhenti, dia memutar dan melemparkan Prolington ke samping, lalu terbang menjauhi koral yang runtuh.
Sedetik kemudian, Sunny membentur sisi akar yang masih utuh dan mendorong dirinya dari permukaannya, terus menanjak. Dia berputar dan berputar. Menggunakan Prolington dan setiap permukaan yang bisa dijangkaunya untuk menghindari lempengan karang yang berjatuhan. Menghindari terpotong-potong oleh awan mematikan dari serpihan yang berterbangan, dan terbang semakin tinggi. Saat dia melakukannya, bayangan itu melompat dari satu akar ke akar lainnya, mencari Caster. Legacy jauh lebih cepat daripada Sunny, tetapi dirantai ke tanah dan tidak memiliki keuntungan untuk dapat melihat dalam kegelapan. Sunny yakin dia akan bisa menyusulnya terlalu lama. Dan setelah beberapa menit yang menyiksa, dia pasti melakukannya. Muncul dari awan debu karang, Sunny meninggalkan jejak merah di udara saat dia mendarat di akar yang lebar dalam gulungan yang gesit. Sesaat kemudian, dia melompat berdiri dan berdiri diam dalam kegelapan, menunggu Caster muncul. Di atas sini, di level tertinggi Spire, kekacauan tidak begitu terasa. Cabang-cabang karang yang akan patah itu sudah tumbang, dan beberapa yang tersisa relatif stabil. Itu memungkinkan Sunny untuk memprediksi rute mana yang akan diambil Legacy. Kayu topeng penenun yang dingin dan dipoles menempel dengan nyaman di wajahnya, menyembunyikan wajahnya. Sunny tidak yakin sumber daya dan koneksi apa yang dimiliki klan Hanli, jadi dia memilih untuk ekstra hati-hati. Dia waspada terhadap seseorang yang melacak kematian Caster kembali kepadanya dengan bantuan kemampuan aspek kenabian atau memori yang aneh dan kuat. Klan Legacy yang pendendam adalah hal terakhir yang ingin dia tangani setelah kembali ke dunia nyata. Dan sekarang, dia yakin salah satu dari mereka berdua akan mati di sini, di menara terkutuk dan mengerikan ini. Konfrontasi ini sudah lama tertunda. Dia juga mewaspadai Caster sendiri. Keturunan yang sombong adalah banyak hal, tetapi orang bodoh bukanlah salah satunya. Ada kemungkinan dia sudah lama bisa menebak cacat Sunny. Topeng itu adalah jaminannya terhadap kemungkinan itu. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih baik. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih pantas mendapatkannya. Bagi Sunny, pertarungan ini bukan hanya tentang mengalahkan Caster. Itu bahkan bukan tentang membela Neve. Itu tentang mengalahkan dunia itu sendiri. Seumur hidup yang lalu, ketika dia dan Caster pertama kali bertemu di akademi, mereka berada di sisi kemanusiaan yang berlawanan. Satu berada di atas, dan yang lainnya berada di bawah. Yang satu kuat dan dikelilingi oleh lingkaran pengagum, dan yang lainnya lemah dan sendirian. Seseorang memiliki pendidikan terbaik, mentor terbaik, sumber daya yang besar dari keluarganya yang kuat. Gudang kenangan yang diwarisi, dan banyak pecahan jiwa untuk mendorongnya maju menuju kesuksesan di masa depan. Yang lainnya tidak punya apa-apa. Sunny selalu tidak punya apa-apa. Tidak ada keluarga dan tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk memanggilnya sendiri, tidak ada yang peduli apakah dia hidup atau mati, tidak ada kesempatan, tidak ada kesempatan. Tidak ada masa depan. Didorong ke neraka yang sama dengan Caster, dia mencakar dan bertarung, menderita dan bertahan dan menjadi lebih baik melalui kemauan, kecerdasan, dan sikat yang tak terhitung jumlahnya dengan kematian. Dan sekarang, setahun kemudian, dia siap mengklaim tempat yang selayaknya. Dengan mengalahkan Caster, dia akan membuktikan sekali dan untuk selamanya bahwa dia tidak lebih rendah dari siapapun. Bahwa dia bukan seseorang yang tidak penting untuk dibuang dan dilupakan, untuk hilang di halaman sejarah. Bahwa dia sama pentingnya dengan manusia sejati itu. Bahwa dia luar biasa seperti yang terbaik dari mereka,
terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak dilahirkan dalam kekayaan dan kemakmuran. Lebih dari itu, bahkan, saat Sunny menunggu dalam kegelapan, cahaya lentera memori dengan cepat mendekat dari bawah. Kester bergegas ke puncak Spire, menggunakan kecepatan dan latihannya yang luar biasa untuk menghindari terbunuh oleh puing-puing yang berjatuhan. Dia sudah semakin dekat ketika, tiba-tiba, cahaya lentera jatuh pada sosok tak bergerak yang berdiri di tengah akar karang yang lebar, menghalangi jalannya. Armor gelap yang ditenun dari kain lembut, dengan kulit hitam tanpa kilau melindungi titik-titik vital. Bilah keras dipegang dengan ringan, ujungnya mengarah ke tanah. Topeng kayu yang menyerupai wajah iblis yang menakutkan itu baru, tapi tetap saja, dia tidak kesulitan mengenali siapa yang ada di depannya. Melambat dan berhenti beberapa meter dari gelandangan kecil yang penuh kebencian, Kester mengertakkan gigi dan meludah, "Itu kamu." Tersembunyi di balik topeng, Sunny tersenyum. Tidak, kamu salah. Sebenarnya, itu bukan aku. Kemudian, memiringkan kepalanya, dia menatap Legasi yang bangga dan berkata, suaranya penuh kejutan, "Oh. Hei, Kester. Sungguh kebetulan, bertemu denganmu di sini dari semua tempat. Sangat tidak terduga. Ah, itu pasti takdir." Shadow Slave bab 338 sisa dari bongkar. Kester tetap diam untuk beberapa saat, lalu dengan tenang melihat ke atas, ke pancaran cahaya Crimson Terror yang berdenyut kencang. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan menghembuskan napas melalui gigi yang terkatup. "Minggir, Sunny." Sunny berkedip beberapa kali, lalu berkata dengan nada datar, "Atau apa?" Delegasi meringis dan menatapnya dengan muram, wajahnya penuh kebencian. "Aku sangat lelah denganmu dan kelancanganmu. Kenapa kamu harus selalu merusak segalanya? Kenapa kamu tidak tahu tempatmu saja?" Memanggil Jiannya yang cantik, Kester menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jauhi ini jika kamu menghargai hidupmu. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu." Sunny tidak bergerak, memperhatikan pemuda itu dalam diam. Tidak ada apa-apa selain kegelapan di mata topeng hitam yang mengganggu itu. Beberapa saat kemudian, suaranya bergema dari belakangnya, anehnya hampa. "Tahu tempatku? Apa tempatku, di matamu?" "Hah, Kester?" Delegasi tersenyum sedikit dan kemudian berkata secara alami, seolah menyatakan fakta, "Dari pandangan orang-orang yang lebih baik darimu, dengan bajingan lainnya." "Apalagi?" Sunny sedikit bergeser. Ketika dia berbicara, nadanya tiba-tiba tanpa beban dan ramah, tidak persis seperti yang kuharapkan." "Yah, sudahlah. Sebelum kita melakukan ini, bisakah aku mengajukan satu pertanyaan?" Kastor menggeram. "Tentu. Silakan." Ini adalah sesuatu yang sudah lama menekan pikiran Sunny. "Mengapa kamu bahkan ingin membunuh Nevis? Apa yang begitu penting sehingga kamu rela mempertaruhkan nyawamu?" Delegasi menatapnya tanpa humor di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada yang aneh, "Ini bukan sesuatu yang kamu, sampah, akan pernah mengerti. Kelangsungan hidup adalah semua yang kamu pedulikan. Tugas, kesetiaan, kehormatan. Itu adalah kata-kata yang tidak diketahui oleh orang sepertimu. Jadi aku akan mengatakannya dengan cara yang akan mudah bahkan bagi Anda untuk memahami." Dia menusuknya dengan tatapan intens dan berkata, "Setiap kata jatuh seperti longsoran salju, api abadi harus dihancurkan." Dan kemudian, suaranya berdering dengan keniscayaan yang mendalam, Kester menambahkan, "Ini adalah keinginan dari penguasa." Sunny menatapnya sebentar, tenggelam dalam suasana hikmat dari proklamasi ini.
Beberapa detik kemudian, dengan nada sangat bingung, dia bertanya, siapa? Mata Castor membelalak. Dia memandang Sunny dengan ekspresi tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Tunggu, kamu benar-benar tidak tahu? Dia tidak memberitahumu apa-apa? Sunny menggaruk belakang kepalanya. Tentu saja dia tahu. Sebenarnya, aku tahu persis apa yang kamu bicarakan. Aku sudah diberitahu segalanya. Tidak ada yang tahu lebih banyak dariku tentang topik ini, sungguh. Delegasi menatapnya selama beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Bajingan yang menyedihkan. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu layani. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang mengatur dunia tempat kamu tinggal. Mengapa aku membuang-buang napas berbicara dengan cacing seperti kamu? Sunny memiringkan kepalanya, lalu berkata dengan nada mencela, aduh. Itu menyengat. Castor tersenyum gelap, lalu mengangkat pedangnya. Cukup ini. Aku sudah selesai mencoba bernalar denganmu, bodoh. Aku telah membiarkanmu menyelinap dalam bayang-bayang, memainkan permainan vulgarmu, cukup lama. Aku hanya mengizinkanmu hidup karena tidak ada alasan untuk menyingkirkannya. Apa menurutmu kamu? Kamu bisa mengalahkanku, bahwa skema dan rahasia kecilmu akan memberimu kesempatan melawan warisan sejati? Maaf mengecewakan, tapi aku sudah mengetahuinya sejak lama. Sunny terdiam sebentar dan kemudian bertanya dengan nada acuh tak acuh, oh ya? Beritahu, apa sebenarnya rahasiaku? Warisan menyeringai, kamu menyembunyikan kekuatanmu dan berpura-pura lemah. Kamu berkeliling menceritakan kisah-kisah konyol, membuat semua orang mengira kamu orang gila. Awalnya, aku pikir kamu juga sudah gila. Tapi begitu aku mulai memperhatikan, ternyata begitu jelas. Penyesatan yang terus-menerus, bualan menjengkelkan yang tidak akan pernah dipercaya oleh orang waras, tindakan gila. Ini kamu cacat, bukan? Saat Sunny tegang, Castor tersenyum penuh kemenangan dan berkata, kamu terpaksa berbohong di luar keinginanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan melihat polanya? Kamu bahkan menyuap teman idolamu itu untuk mencoba dan menyesatkan semua orang. Upaya yang menyedihkan. Apakah kamu berharap ada orang yang akan membeli dia? Sunny menatapnya beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Sial, kamu menangkapku. Ya, kamu benar, ini cacatku. Orang waras mana yang mau menyebarkan kebohongan yang keterlaluan seperti itu? Kemudian, dia menusuk Castor dengan tatapan membunuh dan berkata, sayangnya, sepertinya aku berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal itu. Sayang sekali aku tidak tahu apa cacatmu, ya? Aku juga belum mengetahuinya sejak lama. Castor menatapnya, sudut mulutnya mengarah ke bawah. Di bawah cahaya lentera memori, dia tampak tampan dan percaya diri. Dewasa. Ada janggut pendek di wajahnya, dan beberapa uban di surainya yang indah. Tersembunyi di balik topeng, Sunny tersenyum, sangat menyedihkan bahwa saya tidak tahu bahwa kemampuan aspek Anda yang kuat. Luar biasa, dan menakjubkan mempersingkat masa hidup Anda setiap kali Anda menggunakannya, dan Anda membalikkan efeknya pada tubuh Anda dengan pesona memori dalam bentuk gelas pasir. Andai saja aku lebih jeli. Sayang sekali aku tidak. Delegasi menatapnya dengan ekspresi gelap, wajahnya perlahan berubah pucat. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan, tidak masalah. Setelah aku memenuhi tugasku dan kembali ke dunia nyata, kebangkitan akan membuatku mengambil kembali tahun-tahun yang telah dicuri dariku. Sementara kau, tikus, akan tinggal di tempat terkutuk ini, Vo.
Sebelum dia selesai berbicara, pisau segitiga yang berat tiba-tiba terbang ke wajahnya. Saat sedikit kemarahan terpancar di mata Kester, dia dengan mudah menepis kunai itu. Dan berubah menjadi kabur, menerjang Sunny dengan kecepatan yang mencengangkan. Tak terlihat oleh mata manusia, tali Prolington melilit 2 tonjolan karang, ditarik melintasi akar lebar tepat di depannya. Dan Legasi yang bangga akan. Lampu hijau melintas di udara, dan Sunny merasakan pergelangan tangannya tersentak ke belakang, ketegangan talinya tiba-tiba hilang. Sepersekian detik kemudian, Kester ada di atasnya. Shadow Slave bab 339. Cepat. Terlalu cepat. Kester bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, sosoknya berubah menjadi kabur. Cacatnya memang kejam, tapi kekuatan aspek ability yang dia miliki juga luar biasa. Nyatanya, Sunny belum pernah bertemu orang dengan kemampuan sekuat ini, kecuali dirinya dan Nephis. Bahkan pejuang terhebat di Forgotten Shore tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Gemma, Effie, Seisan. Semuanya akan dengan mudah dibunuh oleh keturunan mematikan dari klan Hanli. Mungkin hanya harus yang bisa melawannya sampai seri. Tapi meski begitu, Sunny tidak yakin. Kester tidak hanya memiliki kemampuan yang menakutkan, tetapi dia juga salah satu pendekar pedang paling terampil di generasi mereka. Dia juga memiliki segudang kenangan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Tentunya, dia punya cara untuk bertarung sambil dibutakan. Itulah mengapa Sunny tidak membuang-buang waktu mencoba menghancurkan lentera memori yang menerangi sekeliling mereka. Sebaliknya, dia hanya mempercayai pedangnya, dan menghadapi serangan Kester dengan miliknya. 2 pedang bertabrakan di udara, dan pada saat berikutnya, Kester terbang melewati Sunny dan melambat, akhirnya berhenti. Setetes darah jatuh dari ujung jiannya. Sunny terhuyung-huyung. Terkutuklah kamu! Lengan kain kafan dalang robek, dan ada luka dangkal di bahunya. Dia telah berhasil menangkis serangan yang diarahkan ke jantungnya, tetapi tidak cukup cepat untuk menghindari cedera. Di wajah Kester, ada ekspresi gelap. Melihat Sunny, yang masih hidup, dia meringis dan meludah, tidak buruk. Setidaknya ini akan menghibur. Tersembunyi di balik topeng, Sunny menyeringai. Oh, ya? Aku sendiri sedang bersenang-senang, terima kasih. Tentu saja, itu bohong. Kembali di akademi, Kester adalah satu-satunya orang yang mengalahkan Nephis. Memang, mereka semua jauh lebih lemah saat itu. Nef juga belum menggunakan kemampuan aspeknya, sementara Sunny menggunakan miliknya untuk meningkatkan dirinya sekarang. Karena itu, jarak kecepatan antara keduanya tidak sepenuhnya mematikan. Namun, dia jauh lebih lambat. Dalam hal kemampuan fisik murni, Sunny tidak memiliki harapan untuk selamat dari duel ini. Tapi dia sudah tahu rahasia bagaimana seseorang harus bertarung melawan Kester. Dia telah mempelajarinya dari Changing Star sendiri, selama pertarungan singkat dan menentukan itu. Setahun yang lalu, Nephis berada dalam situasi yang sama, namun hampir mengalahkan musuhnya yang gesit. Dia telah mengantisipasi gerakan Kester alih-alih bereaksi terhadapnya, dan karena itu, keunggulan kecepatannya menjadi tidak terlalu parah. Inilah yang harus dilakukan Sunny sekarang. Tentu saja, untuk mencapai prestasi seperti itu, seseorang harus memiliki pemahaman yang rumit tentang hukum pertempuran yang mendasarinya dan penguasaan yang benar atas pikiran dan tubuh mereka. Untungnya, Sunny adalah salah satunya. Dia telah memperoleh kejelasan sejak lama, dan menghabiskan setiap jam untuk mengasah keterampilan dan instingnya. Pikirannya telah memasuki keadaan mengalir,
membuat persepsinya tajam dan mencakup segalanya, pikirannya lebih cepat. Intuisinya diperkuat oleh pengetahuan tentang esensi pertempuran. Itu memberinya kesempatan untuk menang. Sesaat kemudian, Caster menyerang lagi, dan Sunny menyentakkan Midnight Shot ke samping, memblokir Jian hijau hantu pada saat-saat terakhir yang memungkinkan. Ke atas. Dia telah mulai merangkai langkah selanjutnya bahkan sebelum kedua pedang itu bertabrakan. Sepersekian detik kemudian, Legacy menurunkan pedangnya dengan tebasan ke bawah, mengarah ke kepala Sunny. Namun, itu dibelokkan, menyodorkan leher. Sekali lagi, meluncur ke bawah sepanjang taci dan menggigit bahu Sunny. Kali ini, pauldron kulit dari zirahnya bertahan, tapi nyaris saja. Hampir seketika, Caster menarik Jian itu ke belakang dan kemudian segera mendorongnya ke depan, bertujuan untuk memotong leher musuh. Midnight Shot dengan canggung mendorong pedang yang berkilau itu menjauh, tapi tidak cukup cepat luka dangkal lainnya muncul di leher Sunny, berlumuran darah. Brengsek, marah, Sunny mencoba melakukan serangan balik, tetapi terpaksa hanya berkonsentrasi pada pertahanan. Lusinan serangan menghujani dirinya dalam rentang beberapa detik, memenuhi bentangan Crimson Spire yang bergema dengan dentang baja. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Tidak ada yang terlalu dalam atau berbahaya, tapi itu tidak mengurangi rasa sakitnya. Tidak peduli seberapa licik dan sempurnanya gerakan Sunny, dia tidak bisa menutupi kekurangan kecepatannya sepenuhnya. Pelatihan berbulan-bulan, ratusan pertempuran, berjam-jam dihabiskan untuk mendapatkan wawasan tentang cara kerja ilmu pedang. Caster telah melakukan semua itu juga, dan kemudian beberapa. Dan dia jauh lebih cepat. Tapi, entah bagaimana, Sunny masih hidup. Tidak hanya dia hidup, dia bahkan tidak terluka parah. Belum. Pada titik tertentu, dia melakukan tipuan satu blok dan malah menghindari bilah pedang Caster, lalu mengayunkan kepalanya yang kosong ke depan, seolah mencoba meninju kepala Legacy. Namun, pada saat terakhir, stiletto hantu muncul di tangannya. Hanya untuk disingkirkan oleh serangan Jian yang kuat. Sunny nyaris berhasil menyelamatkan lengannya dari luka di pergelangan tangan. Menghindar dari pandangan menghina. Caster menggeram, "Cretin, apakah kamu lupa bahwa aku ada di sana ketika Changing Star memberimu memori itu?" Sunny mengertakkan gigi dan menyerang dengan taci yang keras. Mengulur waktu sejenak untuk berkumpul kembali. Kurasa itu lolos dari pikiranku. Dengan itu, dia tiba-tiba melemparkan Moonlight Shot ke Legacy, lalu mengikutinya dengan tusukan pedangnya yang menakutkan. Caster dengan mudah menghindari stiletto, membelokkan taci, dan menendang perutnya, membuat Sunny terhuyung mundur dengan erangan kesakitan. Untuk sepersekian detik, dia terbuka lebar. Musuhnya tidak melewatkan kesempatan itu, berubah menjadi kabur saat dia menerjang ke depan. Jian yang berkilauan melintas di udara, dan pada saat yang sama, Sunny tiba-tiba berputar dan memutar tubuhnya. Keduanya hampir bersinggungan dengan bumi saat Caster terbang lewat. Sesaat kemudian, Sunny bergidik dan membungkuk, darah mengalir dari luka yang dalam di sisi tubuhnya. Legacy berbalik dan tersenyum kejam, sedikit kepuasan tercermin di matanya. Tidak terlalu riuh sekarang, kan, cacing? Sunny mengerang dan perlahan meluruskan punggungnya, menekan satu tangan ke sisi tubuhnya yang berdarah. Suaranya terdengar tegang dan hikmat, "Ah, ya. Itu tidak berjalan sesuai rencana." Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan mengangkat tangannya yang lain, menatap benda yang tergantung dari rantai robek yang dicengkeram di dalamnya. Tiba-tiba, tangan Caster mengarah ke lehernya. "Anda
Sunny menyeringai dan mengayunkan jimat jam pasir di udara. Tunggu. Wow, bagaimana benda ini bisa ada di sini? Caster menggertakkan giginya, dan memori yang dicuri segera mulai memancarkan cahaya putih halus. Dia mencoba untuk mengabaikan pesona dan mengembalikannya ke inti jiwanya. Namun, sebelum itu terjadi, Sunny menangkapnya dan mengepalkan tinjunya, dengan kejam menghancurkan jam pasir kristal menjadi potongan-potongan kecil. Mata Castor membelalak. Bajingan! Saat teriakannya bergema di kegelapan, pecahan memori yang berharga terbang ke tanah, berubah menjadi percikan cahaya dan menghilang saat jatuh. Shadow Slave Bab 340. Selama beberapa detik, keduanya berdiri tanpa bergerak. Di wajah Caster, keterkejutan dan ketidakpercayaan bercampur dengan kemarahan, dan ketakutan. Perlahan, dia mengangkat kepalanya dan menusuk Sunny dengan tatapan penuh kebencian. Kamu sampah! Suaranya bergetar menahan amarah. Bagus. Marah itu baik. Apapun yang membuatnya kehilangan kendali adalah G. Pada saat berikutnya, Sunny tertembak di dada dan terbang ke belakang dengan teriakan kesakitan. Meskipun entah bagaimana dia berhasil membelokkan ujung Jian yang terpesona, warisan itu tetap saja menabraknya seperti kereta yang melaju kencang. Bilah pedangnya menembus kain kafan dalang sekali lagi, mengiris lengan bawah Sunny. Sialan, ini tidak adil. Kain kafan adalah memori tingkat 5 dari pangkat yang bangkit. Di mana bajingan itu menemukan senjata yang bisa memotongnya dengan mudah? Yah, Sunny kurang lebih tahu di mana. Siapa yang mengatakan bahwa Jian hijau hantu itu tidak dari tingkat yang sama, jika tidak lebih tinggi? Klan warisan memiliki banyak kenangan yang kuat dalam perbendaharaan mereka. Tidak seperti dia. Memukul tanah dalam gulungan, Sunny berlari ke samping dan menggunakan gagang Midnight Shot untuk membanting tangan Caster. Dia nyaris tidak menyelamatkan dirinya dari dipenggal. Terguncang, Sunny melemparkan segenggam debu koral ke udara dan mundur. Sesaat kemudian, musuhnya muncul dari debu seperti setan pendendam. Jian terkutuk itu sekali lagi diarahkan ke jantungnya. Tetapi, Castor tampak berbeda. Tampaknya Sunny benar dengan tebakannya tentang cacat keturunan yang dibanggakan dan tujuan dari pesona misterius memori. Sebelumnya, Caster terlihat sedikit lebih tua dari anggota kelompok lainnya. Yang aneh, mengingat Evie dan Kai seharusnya yang tertua di antara mereka. Inilah yang awalnya menarik perhatian Sunny, karena dulu di akademi, tidak ada perbedaan seperti itu. Namun, sekarang jam pasir kristal itu pecah, waktu sepertinya mengejar legasi. Jika ada yang melihatnya sekarang, mereka akan berasumsi bahwa dia berusia akhir 20-an, bahkan mungkin awal 30-an. Dia masih mirip dengan pemuda yang ditemui Sunny setahun yang lalu, tapi nyaris saja. Sebaliknya, seorang pria tampan, dewasa, dan kuat sedang menyerangnya, kulitnya yang gelap masih mulus, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda kerutan di sudut mata dan mulutnya. Ada beberapa rambut perak di janggutnya. Mengencangkan setiap otot di tubuhnya, Sunny berdiri tegak dan menangkis dorongan maut itu, lalu mengelak ke kiri. Sekali lagi, dia terlambat sepersekian detik, dan luka lain muncul di tubuhnya. Kutukan. Dengan meringis kesakitan, Sunny mengelak, menghindar, menangkis, dan memblokir, terus mundur dan menciptakan jarak antara dirinya dan Caster. Pada titik tertentu, raungan marah membuat telinganya berdenging. Kembali ke sini, tikus. Kenapa kamu lari seperti pengecut? Tersembunyi di balik topeng dan berjuang untuk bernapas. Sunny mengertakkan gigi dan mendesis, tidak. Alasan.
Khususnya, kali berikutnya dia dan Kester berselisih, warisan tampak berusia akhir 30-an. Sekarang, dia menyerupai seorang pria di masa jayanya. Fisiknya yang kuat menjadi lebih tangguh, bahunya yang lebar menegang logam dari baju besi bersisik yang kokoh. Pelipisnya berwarna abu-abu, dan janggutnya memiliki garis-garis perak yang menembusnya. Dia tampak seperti tipe pria yang lebih tua yang akan membuat gadis-gadis muda terpesona. Sunny mengerang saat merasakan laserasi lain muncul di tubuhnya, mendorong Kester menjauh, lalu berlari mundur. Midnight Sun terbang dari satu sisi ke sisi lain, dari rendah ke tinggi, tidak berhenti bahkan untuk sepersekian detik. Dering baja menyatu menjadi keributan yang terus-menerus dan memekakkan telinga. Dia merasa seolah-olah paru-parunya terbakar, tetapi tidak bisa membiarkan dirinya melambat sesaat pun. Selang sesaat akan merenggut nyawanya. Ayolah, ini tidak jauh lebih buruk daripada menghadapi, melawan Saint. Tapi itu lebih buruk. Jauh lebih buruk. Bahkan saat diperbesar oleh bayangan, Sunny tidak bisa menahan serangan gencar Kester. Dia lebih kuat dan jauh lebih tangguh. Tetapi itulah senjata tajam, mereka diciptakan untuk membuat jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk membunuh seseorang jauh lebih ringan. Seorang pendekar pedang terampil yang mengandalkan kecepatan dapat menghabisi musuh dengan satu sentuhan pedang yang diarahkan dengan tepat. Bagi seseorang seperti Sunny, Kester adalah mimpi buruk. Jika bukan karena Blood Wave, dia akan menjadi lemah dan lambat karena kehilangan darah sejak lama, hanya dari banyak luka di tubuhnya. Namun, dia melawan dan terus mundur, mati-matian membelokkan serangan secepat kilat satu demi satu. Lain kali Sunny melihat legasi yang bangga, dia merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Menyerangnya adalah seorang lelaki tua. Wajahnya yang kurus dipenuhi dengan kerutan laba-laba, dan rambut serta janggutnya benar-benar abu-abu. Hampir tidak ada tanda-tanda tersisa dari pemuda tampan yang dia kenal. Dan dibencinya. Begitu lama, Kester masih penuh kekuatan dan semangat. Kemarahannya masih membunuh dan pedas seperti sebelumnya. Kecepatannya, bagaimanapun, hanya sedikit lebih lambat. Mati, anjing kampung! Dengan raungan marah, Kester menjatuhkan jian hantu itu ke arah Sunny, yang masih terhuyung-huyung akibat pukulan sebelumnya. Putus asa, Sunny mengangkat tachinya menjadi semacam balok yang canggung. Saat pedang mereka bertabrakan, Midnight Sun terbang ke samping dan hampir terlepas dari tangannya. Yang lebih buruk lagi, Sunny kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang, mendarat di tanah dengan bertumpuk-tumpuk. Saat senyum kejam muncul di wajah pria tua yang lapuk itu, dia menerjang ke depan untuk menghabisi musuh yang tak berdaya itu. Tapi di detik terakhir, suara tenang bergema dari belakang punggungnya. Suara yang sangat ia benci, tapi sangat ia kenal. Berdiri di suatu tempat di belakangnya, Nevis memerintahkan dengan nada menolak penolakan kembali. Mata Castor membelalak. Dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa, dia berputar dan mengangkat pedangnya, siap menghadapi orang yang dia takuti dan ingin bunuh begitu lama. Namun, ketika dia melakukannya, dia tidak melihat apa-apa selain kekosongan. Tidak ada seorang pun di belakangnya. Hanya sebuah batu sederhana yang tergeletak di tanah. Saat Kester menyaksikan dengan bingung, pikirannya melambat karena efek usia yang melemahkan. Batu itu berteriak dengan suara canging star, bersembunyi dalam bayang-bayang. Hampir seketika, pupil keturunan yang sombong itu menyempit. Dengan seringai gelap, dia berbalik, menggerakkan pedangnya ke posisi bertahan. Dia hanya terlambat sepersekian detik. Tanpa mengeluarkan suara apapun,
ujung Midnight saat menembus armor bersisiknya, dagingnya. Dan kemudian hatinya, menatap wajah tercengang pria tua lemah di depannya, Sunny merengut dan mendesah. Caster melihat ke bawah, pada bilah yang menonjol dari dadanya dan darah mengalir dari bawah, lalu setiap minggu meraih taci dengan tangannya. Seringai sedih dan kesal mengubah wajahnya yang pucat dan keriput. Berusaha mengangkat kepalanya, dia menatap mata Sunny dan berbisik, Kamu tidak ada kehormatan. Sunny menatap lelaki tua yang sekarat itu dengan iba, lalu memalingkan muka. Ada kehormatan? Memang, kehormatan. Bukan hanya kata bajingan kuat yang diciptakan untuk membuat anak muda bodoh sepertimu mati untuk mereka. Dan membunuh untuk mereka. Itu bukan rantai yang mereka lilitkan di lehermu, untuk membuat kamu budak. Caster menatapnya selama beberapa saat, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kemudian perlahan berlutut. Dalam keheningan yang tiba-tiba, suara mantra berbisik, kamu telah membunuh manusia yang tidak aktif, Hanli Caster. Bayanganmu semakin kuat?